Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di Anwar Jihad. Saat ini Anwar berharap kepada teman-teman sekalian yang melihat video ini semua dalam keadaan sehat dan senantiasa diberikan kesuksesan dalam berikhtiar. Dan terima kasih sebelumnya Anwar ucapkan kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk melihat video ini. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, di belakang ini cabai Anwar ini usia sekitar 12 hari atau 13 hari. Anwar juga agak-agak sedikit lupa. Jadi teman-teman, pada ini Anwar melihat cabai Anwar ini sedikit menunjukkan gejala bahwasannya tempat ataupun di sini tuh curah hujan tinggi teman-teman. Jadi memungkinkan keadaan di sekitar sini membuat daerah sekitar tuh tanahnya pH-nya itu menjadi turun, sehingga menyebabkan tingkat keasaman tanah itu meningkat. Dan tentunya mau bagaimana bagusnya pun perawatan kita, mau bagaimana bagusnya pun racun ataupun pupuk yang kita gunakan, kalau keadaan tanah itu tidak steril, tidak bisa memungkinkan untuk terjadinya ikatan oksigen, ikatan nitrogen dari akar tersebut, semuanya sia-sia teman-teman. Dan di sini Anwar ingin berbagi kepada teman-teman tentang cara Anwar yang Anwar lakukan untuk mengatasi ini. Ini bisa dibiarkan sambil menyelam minum air teman-teman. Mengapa Anwar bilang gitu? Selain kita melakukan kiat-kiat untuk membuat tanah tersebut menjadi netral kembali, ini Anwar juga melakukan cara ini sekaligus akan membuat OPT, organisme pengganggu tanaman dalam tanah tersebut juga akan hilang sekaligus. Dia tidak suka dengan cara ini teman-teman, dan membuat produktivitas akar menjadi lebih kuat dan ada kandungan kalsium sedikit teman-teman. Ini produk yang akan Anwar kenalkan ini. Dan mungkin teman-teman ini ada yang asing dengan cara ini, mungkin di dataran tinggi ini banyak teman-teman ini. Jadi teman-teman, untuk tidak memperpanjang waktu, sebelum menonton video ini, Anwar sarankan teman-teman untuk kita saling membantu, saling memberikan kebaikan. Teman bisa mendapatkan informasi dari Anwar, dan Anwar juga akan senang apabila teman-teman menekan tombol subscribe di bawah, lalu tekan tombol like, dan jangan lupa jika ini bermanfaat bagikan kepada teman agar semuanya bisa mendapatkan informasi ini. Di sini Anwar akan melakukan pengecoran terhadap tanah. Namun kali ini Anwar bukan menggunakan pupuk dan bukan menggunakan dolomit teman-teman, karena kan dolomit untuk penurunan pH, untuk menstabilkan pH kembali ya teman-teman. Di sini Anwar hanya menggunakan, lihat ya teman-teman, ini adalah bentuk kapur gunung ya teman-teman. Anwar dapatkan dari toko bangunan. Jadi menurut ilmu yang Anwar ketahui bahwasannya, dan ini sudah Anwar praktekkan di tahun-tahun sebelumnya saat Anwar tanam cabai, ini adalah suatu bentuk pengaplikasian yang secara sungguh sangat meningkat teman-teman dibandingkan dengan dolomit. Kandungan dari kapur di sini, dan ini sangat baik untuk pertanian dan mengandung kalsium, karena ini kapur gunung di dataran tinggi yang kaya dengan kalsium, akan membuat tanaman tersebut pH-nya menjadi naik kembali dan netral. Lalu kalsium tadi akan membuat akar menjadi kokoh dan stabilisasi dari batang saya akan terjaga. Serta ini karena dia sifatnya sangat panas teman-teman, karena saat direaksikan dalam air dia akan membentuk, karena tadinya dia panas, akan membuat gimana ya kalau bahasanya ya, ibaratnya kalau tangan di tangan dia bisa menyebabkan iritasi teman-teman. Jadi jangan teman-teman kalau menggunakan ini ya, jangan asal apa aja. Namun di tanaman dia bagus teman-teman, dan membuat OPT, organisme pengganggu tanaman itu menjadi takut dan tidak berani lagi karena dia sangat keras. Jadi makanya jangan terlalu banyak, makanya kita siasati. Dan harganya teman-teman untuk ini 1 kilo ini
dihargai 10.000, cuman 10.000 rupiah, dan dosisnya kita tidak perlu banyak teman-teman, karena dia sudah kandungannya sangat melimpah dibandingkan dengan dolomit. Di sini 10.000, kalau dolomit kan sekitar 50.000, itu satu karung 50 kilo, di sini 1 kilo cuma 10.000 kalau kapur ini. Jadi kandungannya itu bisa 2 kali lipat dari kapur dolomit tadi di setiap kilonya. Jadi teman-teman, di sini caranya namun perlakuannya teman-teman, makanya lihat video ini sampai habis ya, jangan berhenti tengah jalan, nanti akan gagal paham. Caranya, karena ini sifat keras, kita lakukan perendaman dulu teman-teman. Ini yang 1 kilo ini kita akan rendam di dalam tong cat. Kalau Anwar terserah menggunakan drum biru bisa, terserah teman-teman. Ini Anwar gunakan pakai tong cat, lalu direndam selama lebih kurang 12 jam ya teman. Jadi ya bentuk zat-zat berbahaya dari ini sudah akan lepas, dan akhirnya nanti akan reaksinya tersebut tidak akan membahayakan akar karena dia sudah aman. Dan untuk itu ayo kita lihat dulu ya. Ini udah ada Anwar yang lakukan perendaman teman-teman. Ini yang sudah Anwar lakukan perendaman selama 12 jam lebih. Dia kalau lebih lama lebih bagus, nggak ada masalah. Ini sudah melakukan perendaman. Dia bentuknya putih teman-teman, kayak pupuk kalsium karena kandungan kalsiumnya banyak. Nah, ini dia. Dan pH-nya yang cukup tinggi. Benar seperti ini kan. Mengapa Anwar tidak menggunakan dolomit? Karena kalau dolomit, Anwar pernah kan mengecorkan pakai dolomit, dia kurang bagus kalau untuk dicorkan teman-teman. Kalau dolomit dia lebih kepada sebelum penanaman. Kalau setelah penanaman kita kasih dolomit, nanti juga ada efek sampingnya, bisa tanaman tersebut menjadi kuning. Ini Anwar menggunakan takaran ini teman-teman, takaran apalah namanya, basecamp cangkir teman-teman. Jadi nanti Anwar menggunakan sistem manual aja teman-teman, menggunakan gembor. Jadi setiap satu gembor Anwar kasihkan dengan satu ini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin menggunakan drum, bisa saja takarannya seperti ini ya. Ini sekitar hampir setengah liter. Ini setengah liter itu untuk air sekitar 7 liter. Jadi teman-teman bisa kalikan sendiri, teman-teman akan mengecorkan berapa liter. Dan intinya yang lebih memudahkan kita memahami adalah setiap 1 kilo kapur gunung ini dapat dicorkan untuk tanaman cabai sekitar lebih kurang 4.000 batang. Sekali lagi, setiap 1 kilo kapur gunung ini dapat dicorkan untuk 4.000 batang tanaman cabai. Nah ini dia. Jadi teman-teman bisa buat sendirilah larutannya, jangan kental kali. Seperti biasa kayak popok itu. Nah, tapi jangan dicampur ya. Campur dia karena sifatnya basah, popok sifatnya asam. Nantinya kalau dicampur dia akan menyebabkan reaksi, lalu ada yang melemahkan. Tergantung nanti keadaannya, bisa jadi kapur yang lemah dan bisa jadi nanti pupuknya lemah. Jadi nggak optimal. Makanya hanya ini saja, hanya